Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Melody Ramadhani dari kelompok satu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas soal nomor satu nih. Tugas membuat video penyelesaian dari codingan C++. Untuk mata kuliah, praktikum, algoritma, dan pemrograman. Langsung saja nih, di sini kan sudah masuk nih ke aplikasi Codebooks-nya atau aplikasi C++-nya. Dan untuk atau perintah yang pertama, kita akan ketik include maksud untuk fungsi yang pertama yaitu include illustration. Fungsi ini adalah untuk sebuah pengarah nih agar si program ini bisa menerima input atau menghasilkan output keluarannya. Tanpa adanya si input illustration ini, jadi si komputer itu nggak bakal ngerti nih perintah apa yang akan kita tanyakan, yaitu perintah si in atau perintah apa yang akan kita jawab, yaitu si out. Kemudian untuk perintah yang kedua yaitu kita akan menggunakan using name std titik koma. Nah, untuk perintah yang kedua yaitu menggunakan using name std. Fungsi ini itu tuh gunanya biar nggak ribet nih. Jadi kita tidak perlu mengetik yang awalnya std semua. Kayak fungsinya tuh kita tuh kayak pakai semua si fungsi itu sendiri. Kemudian untuk perintah yang ketiga yaitu in main. In main untuk fungsi yang ketiga yaitu in main. Fungsi dari email sendiri ini adalah untuk bertugas memberikan laporan ke si komputer itu sendiri. Jadi kalau programnya ini udah selesai dengan benar. Kalau nggak pakai email, jadi tuh si program ini itu sendiri tidak dapat dijalankan dengan baik atau kita tidak akan menghasilkan si outputnya itu sendiri. Jadi ini tuh kayak program utama itu sendiri. Jangan lupa setelah menuliskan email ini, enter, kita akan menggunakan fungsi kurung kurawal. Fungsi kurung kurawal ini bagian dari perintah atau bagian isi dari email itu sendiri. Tentu saja yang pertama, di sini saya akan menginput variabelnya. Untuk datanya, saya akan menggunakan tipe data float. Kenapa saya menggunakan tipe data float? Karena hasil untuk si Celsius itu sendiri atau Fahrenheit itu sendiri kan bisa aja si koma ya, nggak bilangan bulat. Jadi di sini kita akan gunakan fungsi si float itu sendiri, yaitu hasilnya dapat berupa koma, bukan bilangan bulat ataupun menggunakan tipe data integer. Kita masukkan saja langsung variabelnya yaitu Celsius. Fahrenheit, Kelvin, titik koma. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk penggunaan titik koma nih. Titik koma ini berfungsi untuk memberitahu si komputer itu sendiri bahwa perintah yang ada di dalam satu baris ini sudah selesai. Jadi kita akan lanjut ke perintah selanjutnya atau perintah di bawahnya. Tentu saja kita akan cetak hasil keluarannya nih berupa kalimat masukkan counter fungsi Celsius. Oh ya, biar rapi ya.
Nah, untuk si penggunaan kurang darinya ini double ya. Jadi penggunaan ini fungsinya itu sebagai penggabung, yaitu dapat kita gabungkan ke perintah dalam satu baris. Kayak petunjuk sebagai aliran data, yaitu menggabungkan tulisan atau mengambil data dari sebelah kanan. Kemudian untuk fungsi endlen itu sendiri adalah untuk mengenter. Jadi barisannya itu rapi, kayak tidak acak-acakan gitu loh. Langsung saja kita enter, kemudian kita masukkan fungsi top level yang kedua, yaitu si out. Kita masukkan suhunya nih, suhu Celsiusnya. Masukkan suhunya dalam Celcius. Jangan lupa ya, pakai titik. Kemudian kita tutup menggunakan titik koma. Kemudian kita masukkan nih, atau menggunakan fungsi sin. Kita akan masukkan yang pertama, yaitu Celcius. Kemudian kita akan tutup perintahnya menggunakan titik koma. Selanjutnya, di sini saya akan menuliskan untuk rumus-rumus dari si Fahrenheit itu sendiri. Untuk rumus Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Rumus konversi. Yang pertama, saya akan masukkan untuk rumus si Fahrenheit itu sendiri, yaitu Fahrenheit dengan untuk rumus si Fahrenheit itu sendiri, yaitu Celcius dikali 9/5 dan ditambah dengan 32. Celcius dikali 9/5, kemudian ditambah dengan 32. Kenapa di sini saya menggunakan 9,0 ataupun 5,0? Karena di sini saya menggunakan tipe datanya volt. Jadi nanti hasilnya itu juga dapat berupa koma, tidak bulat. Kemudian jangan lupa tutup perintahnya menggunakan titik koma. Selanjutnya, untuk rumus konversi yang kedua, yaitu Kelvin. Untuk rumus dari Kelvin itu sendiri, yaitu Celcius ditambah dengan 275,15. Itu rumusnya Celcius ditambah 273,15. Lalu kita tutup perintahnya. Dan yang terakhir, kita akan memasukkan rumus Reaumur. Untuk rumus dari Reaumur itu sendiri, yaitu Celcius dikali 4/5. Celcius dikali 4/5. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kita akan mencetak hasil outputnya, hasil keluarannya, menggunakan rumus Cout. Kita tulis nih hasil dari konversi itu sendiri. Kita tulis judulnya. Hasil dari konversi suhu. Kemudian titik. Kemudian selanjutnya kita gunakan ln. Jadi nanti hasilnya itu bisa ke bawah, bisa kita enter ke bawah. Jadi hasilnya tuh nggak mengarah ke samping semua. Jangan lupa tutup perintahnya, enter. Kemudian untuk cetakan yang kedua, hasil yang kedua itu kita akan tulis dengan hasil Fahrenheit. Wah, Fahrenheit. Untuk hasil yang ketiga, kita akan menuliskan untuk hasil dari si Kelvin itu. Kita tulis si out, kemudian double kurang dari, dan tulis Kelvin, jangan lupa titik, tulis Kelvin lagi, agar perintahnya itu dapat membaca dari rumus si konversi itu sendiri. Jangan lupa kita pakai fungsi N1 agar rapi. Kemudian yang terakhir, kita akan menuliskan
untuk hasil dari si lemur titik, kemudian jangan lupa elat dan kita tutup rendahnya menggunakan titik koma. Oke, di sini sudah selesai. Codingannya langsung kita akan menuju ke run. Nah, ini kok tidak bisa. Baik, maaf kakak, tadi ada sedikit kesalahan saat saya ingin merunnya. Langsung saja di sini. Ini adalah hasil lanjutan codingan saya yang tadi. Langsung kita run untuk menghasilkan hasil outputnya. Untuk contoh suhu dalam Celcius di sini, saya akan mengikut contoh angka 60 Celsius. Nah, di sini kita akan langsung melihat nih hasil tampilan dari suhu konversinya. Yang dimana yang suhu awalnya itu berupa suhu Celcius yaitu 60, kita akan konversi nih, kita akan ubah menjadi suhu ke dalam Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Untuk awalnya Celciusnya 60, di sini menjadi konversi suhu ke Fahrenheitnya yaitu menjadi 140, untuk Kelvinnya menjadi 333,15 dan Reaumurnya yaitu 48. Kenapa ini bisa koma? Karena tadi saya menggunakan tipe data yaitu float karena hasilnya kan tidak mungkin bulat ya. Kalau bulat mungkin hasil akan tertampilkan yaitu hanya 333. Baik, di sini cukup penjelasan dari soal nomor 1 dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.